Sehat, semangat Bu. Bu Mariani. Bu Mariani mengajar kelas berapa, Bu? Kelas 4. Kelas 4. Oke. Semangat ya, Bu. Ya. Oke. Kak Uum? Oke. Oke. Kak Ani, siap? Oke, siap. Tapi mohon maaf ini layarnya nggak bisa dibuka ya. Ini juga jadi terganggu pakai HP. Suaranya jadi berisik ya. Oke, oke. Kameranya dimatiin aja Kak, ada foto profilnya Ada nggak? foto profil. Iya, biar kelihatan Ya. foto profil. Baik Bapak Ibu, sambil kita menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu sahabat Rerasan bergabung, mari kita mulai acaranya ya. Oke, Kak Uum, let's go. Oke, siap. Oke, selamat siang teman-teman semuanya, sahabat Rerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, di siang hari ini sudah melewati setengah hari ya dari puasa teman-teman yang puasa. Oke. Masih tetap semangat dan terima kasih sudah bergabung di Rerasan 21 hari ini. Marilah kita mulai Rerasan 21 ini dengan berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama teman-teman, kami persilahkan. Oke. Terima kasih teman-teman, dan hari ini Dipin belum tak buka Kak. Hari ini Rerasan spesial, kita punya narasumber tamu yang luar biasa teman-teman. Lagi mau milih virtual background biasanya mana ya? Oke. Nah, mohon izin untuk merekam juga teman-teman. Nanti rekaman akan kami unggah ke YouTube dan kami sematkan di Google Sites dari komunitas belajar ID Kabupaten Magelang. Oke, nggak panjang lebar lagi, kita masih bersama dengan moderator tercinta yang luar biasa Kak Avinda Minatun. Nah, kali ini kita pakai title yang berbeda. Kalau biasanya kita mengangkat guru penggerak, kali ini kita akan mengangkat mentor dari Google Master Trainer, sebuah program dari Google ya, dari Revo, dan kami bertiga, saya, kemudian ada Kak Vinda dan narasumber hebat kita Kak Ani. Ini adalah mentor dari sebuah program Google Master Trainer. Ya, kita angkat sesuatu yang baru. Ada suara tit apa Kak Vinda? Seperti di rumah sakit aja ya Kak? Nggak apa-apa. Oke Kak, ini kita angkat hari ini karena berawal dari keresahan. Ternyata saya sendiri juga mengalami bahwa kita membutuhkan suatu media untuk mempublikasikan dan penyimpanan sekaligus alias portofolio digital yang mudah dalam pengaturannya Kak, seperti itu. Yang bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang tidak harus melalui pelatihan seperti itu. Iya, dan yang paling penting Kak Vinda, low budget. Low budget juga ya. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, kita serahkan panggilannya kepada Kak Moderator Avinda untuk mengenalkan dan membersamai narasumber kita Kak Ani. Silakan Kak Vinda. Baik, terima kasih banyak Kak Uum. Baik teman-teman, kembali lagi dengan kami. Hari ini kita kedatangan kalau di bahasa kalau di Ciamis bahasa Sunda ya Kak Ani? Iya, betul, bahasa Sunda. Bahasa Sundanya Kakak apa? Kalau di Jawa Mbak gitu. Kalau di Teteh Sunda kali ya. Teteh ya kita. Iya, Kita mendatangkan teteh nih dari jauh-jauh dari Jawa Barat, bisa sampai sini gitu. Oke.
seperti biasa, tak kenal maka ta'aruf ya teman-teman. Kita baru tahu beliau bernama Mbak Ani Nur Erani. Beliau merupakan guru TIK dari SMP Negeri 1 Sindangkasih Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dan mari kita tanyai beliau, Kak. Iya. Mengajar di SMP Sindangkasih sudah berapa lama nih? Kalau di SMP Sindangkasih belum lama sih Bu, belum lama saya. Tapi dulu pernah juga di SMP 1 Pangandaran. Kalau saya sih bisa terbilang kutu loncat ya. Baru-baru ini juga. Oke. Sebelum di SMP saya di SMK Berarti, juga. Ya. Berarti pengalaman mengajarnya udah banyak banget ya Kak? Udah berapa tahun mengajar nih Kak? Ya lumayan lah, ada berapa tahun ya mungkin. Kalau digabung-gabung ya ada 5 tahun mungkin ya Bu ya. Oke. Ya sebenarnya saya sih basicnya sih dari apa istilahnya ketatausahaan gitu. Tapi saya dijadikan guru juga gitu karena saya juga mengenyam pendidikan di teknologi pendidikan gitu. Ya seperti inilah saya megang pekerjaannya nyambi gitu maksudnya. Oke Kak. Kemudian ini nih kita mau tahu nih Kakak asli Tulen dari Jawa Barat nih. Tulen, ya dari Jawa Barat. Jawa Barat, Tasikmalaya sebenarnya, kelahiran kota Tasikmalaya. Cuman bekerja di Ciamis ya. Oke. Awal mula kenal Google Sites itu di mana Kak? Google Site ya kebetulan awal-awalnya sih mengulik sendiri ya sebelum tahu GMT gitu ya. Waktu itu kita dapat bantuan Chromebook ya Bu ya tahun 2021. Ini yang penyedia barangnya nggak tahu gitu ya bagaimana cara mengoperasikannya gitu ya. Nah dari situ mengulik sendiri gitu ya, mempelajari sendiri dan pada akhirnya ya menemukan GMT itu gitu sehingga akhirnya dapat mempelajari berbagai macam aplikasi-aplikasi terkait Google Workspace for Education gitu. Dan ada lagi aplikasi terapan itu sangat bagus banget gitu ya. Itu nanti kita juga sebenarnya ingin apa ya? Kalau posisinya saya sekarang ini enggak terlalu sebagai narasumber, tapi sebagai fasilitator juga karena kebetulan saya sebagai duta Google aplikasi terapan gitu. Nanti para peserta akan saya bawa ke aplikasi terapan tersebut dan bisa apa istilahnya belajar sendiri gitu, belajar mandiri. Nanti saya juga bisa memantau sejauh mana ibu bapak semua mempelajari materi yang akan disampaikan oleh Applied Google Skills itu namanya ya. Nanti itu. Oke. Nanti di sana juga ibu bapak akan mendapatkan sertifikat langsung dari aplikasi terapan itu dari Google gitu. Nanti akan saya arahkan gitu ya. Siap luar biasa sekali. Baik, ini untuk informasi saja Bapak Ibu sahabat Rerasan bahwa GMT itu adalah program Google Master Trainer yang diadakan oleh Revo bekerja sama dengan Kemdikbud ya seperti itu sejak tahun 2020. Iya, awal-awal COVID itu seperti itu. Oke, kalau kakak ini angkatan tahun berapa ini? Waktu GMT itunya sih level 1-nya angkatan batch 4 ya. Tapi kalau level ketiganya gitu ya Google Certified Trainer-nya itu batch 1 gitu, batch 1 L3 gitu kan. L3 juga ada batch-nya gitu ya waktu itu. Jadi tahu sekitar tahun 2000 berapa ya. Pokoknya per
level itu menghabiskan waktu 6 bulan ya Bu ya? Betul, Oke, seingat saya 6 juga bulan kan betul. ya? Heeh, jadi Betul betul sekitar banget. Perjuangan tahun ya, perjuangan. 2002-an. Hampir sampai Perjuangan. dengan level city itu level 3 teman-teman, itu kita hampir 1 tahun ya kayak gitu. Iya. Aduh, Dan capek ya, dan capek tidak banget. terasa kita harus ini memperpanjang city kita juga. Iya, betul betul. Oke oke oke, Kakak sudah siap, ini sepertinya teman-teman sudah mulai pada masuk room. Nanti, Iya. sambil sambil jalan nanti pasti sambil bertambah pesertanya gitu. Baik baik. Mhm. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara akan dimulai ya, maksudnya untuk, materi dan sebelumnya saya mohon maaf karena, ini yang pertama gangguannya nih dari, videonya nggak tampil nih, prepare-nya kurang, eee, itu ya, memadai. Izin apa, share screen ya Ibu, Bapak semuanya. Ini. Maaf agak lelet nih. Sudah ada tampil ya Bu ya? Iya, entire screen ya? Entire screen? Oke, udah kelihatan kok, Kak. Udah ya, kelihatan ya? Ya, sip. Baik, nah ini, sebelum melanjutkan ke materi, Ibu Bapak semuanya, di sini saya, memperlihatkan formulir ya, Ibu Bapak sebagai Apply Digital Skills Ambassador. Ini ada report-nya, untuk, training event ini gitu ya, Ibu Bapak. Nah, jadi, saya juga akan melaporkan sejauh mana nanti, rencana tindak lanjut Ibu Bapak semuanya setelah, mengikuti materi, yang saya berikan ini. Selanjutnya, Ibu Bapak semuanya, di sini sesuai dengan judul yang diangkat oleh, komunitas belajar dari ini tentang mengulik Google Site ya. Nah, di sini ya sekalian saya juga menyampaikan materi yang akan disampaikan nanti itu membuat situs web satu halaman aja ya. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan mengulik Google Site-nya ini. Dan di sini durasinya sekitar 45 sampai 90 menit dan alat digitalnya itu Sites. Di sini kita akan belajar keterampilan tentang komunikasi di Google Site dan penerbitan digital, dan juga komunikasi yang efektif ya. Dan tujuan pelatihan ini saya berharap audiens mampu membuat situs web satu halaman yang informatif, menarik dan menyertakan ajakan bertindak gitu ya. Nah, kalau jangan heran nanti kalau di aplikasi terapan itu mereka dari pihak Google aplikasi terapan mengangkat temanya yang tadi saya ceritakan ini. Nah, nanti itu yang akan ditampilkan itu tentang kesehatan gitu ya. Nah, karena kita di bidang pendidikan, nanti tentunya setelah melihat tata cara bagaimana mengelola aplikasi site tersebut ya, itu nanti disesuaikan saja di RTL-nya, Ibu Bapak menerapkannya ke bidang pendidikan gitu ya, bisa jadi gambaran saja itu gitu.
Nah, di sini situs web satu halaman ini dapat membantu ibu bapak mengomunikasikan pesan atau informasi yang sederhana namun berdampak kepada halayak yang lebih luas gitu ya. Salah satu contohnya kalau di bidang pendidikan gitu ya, tentunya kita sebelum membuat website itu apa sih yang akan kita sampaikan tersebut, nanti dampaknya apa gitu. Dan sebelumnya itu juga kita kan pastinya di dunia pendidikan, di sekolah atau di distrik ibu bapak semua ada berbagai masalah yang dihadapi gitu ya. Bagaimana salah satu contohnya bagaimana caranya gitu ya untuk bisa menggunakan alat TIK, alat digital gitu ya dalam pembelajaran gitu ya. Atau di saat kita akan melakukan supervisi gitu ya. Karena kita untuk melakukan supervisi itu bagaimana agar bisa mudah untuk dilihat oleh halayak gitu ya. Sejauh mana rencana-rencana pembelajaran kita gitu dan lain sebagainya tentunya gitu ya. Jadi kebayang nih apa nih yang akan disampaikan di website tersebut gitu. Nah, di khusus ini yang satu halaman nih, kita bicara satu halaman terus, satu halaman. Nanti ke sananya insya Allah akan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi gitu ya. Akan dibahas lagi bagaimana pengembangan site selanjutnya. Kita fokus aja dari satu halaman. Lalu di situs web satu halaman ini nanti kita akan menampilkan navigasi dan konten yang tetap berada dalam satu halaman. Semua satu halaman gitu ya. Dan memastikan bahwa detail terpenting termasuk ajakan bertindak mudah terlihat oleh pemirsa. Terus ajakan bertindak adalah maksudnya gitu ya, ajakan bertindak itu adalah pernyataan yang jelas dan berorientasi pada tindakan yang mendorong pemirsa untuk mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu yang spesifik nantinya gitu. Salah satu contohnya gitu, kalau kita membuka website contohnya tentang olahraga kebugaran gitu ya. Nah, kita mengajak masyarakat untuk ini di dalam satu halaman itu ada alamat pelatih dan lain sebagainya. Terus ada tutorialnya, ada step by step langkah-langkah untuk melakukan gerakan-gerakan tertentu. Nah, itu ada tercover dalam satu halaman. Nah, nanti kita juga akan mencoba bagaimana untuk menampilkan hal-hal yang terkait dengan dunia pendidikan tentunya. Sesuatu hal yang memang diperlukan oleh kita semua gitu ya, ibu bapak semuanya. Nah, ini ada pelajaran garis besarnya ya, nanti ibu bapak semuanya. Nanti tuh ada, maaf ini belum disaukan ya. Nah, di sini nanti akan ada pengantar membuat website satu halaman, lalu menambahkan tema dan header ya, lalu memilih tata letak, menambahkan teks dan tambahan footer gitu, catatan kaki gitu ya. Nanti juga ada bagaimana cara kita menambahkan gambar dan latar belakang. Lalu bagaimana mempublikasikan dan ada pratinjaunya, bagaimana kita melihatnya kalau dengan memakai HP atau iPhone gitu ya, dengan memakai laptop itu bagaimana, itu ada pratinjaunya. Jadi kita bisa mengatur-ngatur nih kalau misalkan agak kurang pas gitu ya, besarnya atau lebarnya gitu, bisa diatur-atur. Lalu di sini ada buat penutup situs web satu halaman, ada nanti ada tambahan juga tuh, terutama di tutorial aplikasi terapan itu ada tambahan untuk tata letak ke situs web satu halaman. Lalu ada mengubah desain situs web satu halaman juga dan menyematkan formulir ke situs web satu halaman. Nah, ini kenapa kita
ada tema, maaf, ada topik untuk menyematkan formulir. Nah, biasanya ini kalau kembali lagi ke apa yang tadi tentang pempublikasian tentang kebugaran tadi ya, misalkan kan tentu harus menyematkan formulir bagaimana halayak untuk bisa dengan mudah mendaftarkan dirinya gitu. Hanya di halaman itu, semuanya ada gitu. Nah, tentunya kalau di dunia pendidikan tentunya untuk menyematkan hal tersebut apa tuh kira-kira? Pastinya seperti halnya kita membuat PPDB ya tentunya itu. Nah, jadi kita bisa mengaplikasikannya gitu di site tersebut. Baik, itu garis besarnya yang akan saya sampaikan materi tersebut ya. Dan selanjutnya Ibu Bapak semuanya, sebagai gambaran juga ini saya memiliki website maaf. Nah ini. Kakak share screen-nya hilang, Kak. Hilang? Ya. Sebentar. Oke, sambil Kak Ani ini memunculkan kembali share screen-nya, teman-teman. Dari penjelasan yang sudah diberikan Kak Ani ini, sites itu luar biasa perkembangannya ya. Dan ini bisa membantu kita tadi berkaitan dengan hal-hal yang bermanfaat di dunia pendidikan. Salah satunya adalah PPDB seperti itu. Kemudian Kakak, kalau sekarang nih teman-teman kan banyak yang ikut CGP juga. Nah, di CGP ini kan kita juga harus mendokumentasikan atau mengarsipkan file-file portofolio kita yang kita unggah di LMS maupun yang kita laksanakan ketika PI dan Lokakarya. Nah, itu bisa memanfaatkan Google Sites ini karena memang mudah. Nah, oke Kak Ani udah kelihatan, lanjut. Ya, baik. Nah, ini Ibu Bapak semuanya tampilan website saya gitu ya, tapi tampilannya ini tampilan untuk yang bisa di apa ya, masih gimana ya, masih di dalam tahap pengembangan lagi nih sebenarnya. Nah ini, jadi di sini kita lihat plat tinjaunya di sini ya. Kita coba. Nah, sini, bentar. Nah di sini ada menu-menunya Ibu Bapak. Nah tadi Ibu moderator ya, Ibu, maaf, membicarakan bagaimana tentang kita bisa membuat portofolio juga gitu ya di sini bisa gitu ya. Nah, ini saya juga melampirkan. Nah, ini untuk administrasi pembelajaran nih Ibu Bapak semuanya. Ini butuh banget karena kita terutama untuk supervisi ya Ibu Bapak semuanya gitu. Nah, seperti ini administrasinya. Kita khusus administrasi nih ya. Salah satu contohnya ini satu halaman aja deh, ini tentang informatika. Nah, di sini ada classroom, ada Jamboard-nya gitu ya, sebagai papan tulis virtual gitu ya. Lalu kita, ini ada kalender, nanti kita bisa melihat kalender dengan mudah gitu ya. Lalu ada dokumen di sini maksudnya khusus untuk kegiatan KBM. Jadi dokumen-dokumennya bisa langsung kita lihat di sini. Sebagai apa istilahnya untuk memudahkan saat kita supervisi nih. Nah, terus di sini saya ada kelas schedule gitu ya. Nah, jadi enak nih Ibu Bapak tercover semua di sini. Menarik sekali ya Kak. Ada jadwal eskul. Nah, sungguh ini kan menarik. Iya. Terus nggak sabar buat mencoba mengulik seperti itu. Iya, ayo Kak, gimana itu awalnya bisa jadi kayak gitu? Tolong dong dibantu. Oh iya, baik ya. Ini gambaran dulu. Baik Ibu Bapak semuanya, kita bisa langsung ya seperti biasa. Ibu Bapak bisa masuk ke halaman baru atau tab baru gitu ya. Itu pun dengan salah satu syarat harus login. Loginnya dengan akun belajar ID. Udah pada punya semua ya, udah digunakan kan ya. Nah, di sini Ibu Bapak semuanya ada yang disebut titik 9. Nah, titik ajaib nih, ada yang bilang titik ajaib. Di sini ada site-nya nih Ibu Bapak semuanya. Site.
Nah, udah ya Ibu Bapak semuanya. Ini ada site-site yang memang udah tersedia juga ya dari Google sebagai gambaran. Ini bisa dipakai dan bisa diedit-edit juga gitu ya. Tapi kita fokus ke yang kosong aja ya Bu ya. Nah, kita klik yang situs kosong gitu. Bisa Ibu Bapak semua mengklik itu. Nah, di sini ntar mulai. Nah, di sini Ibu Bapak semuanya jangan lupa kasih judulnya ya Ibu Bapak semuanya. Kasih judul itu ya itu tadi perlu kita merancangnya sebelum membuat Google Site itu mau untuk apa, tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, jadi bisa menyimpulkan tujuannya dan untuk membuat judul gitu dari tujuan tersebut. Kalau saya tadi itu memang di sini ya sebentar. Kira-kira Bu judulnya mau apa nih Bu untuk pendidikan? Hanya untuk satu halaman aja deh. Oke deh, bagaimana kalau kita buat apa ya untuk hari ini? Kita beri judul ada jurnal pembelajaran gitu aja. Jurnal pembelajaran ya. Nah, gitu pembelajaran. Gitu aja, ini gambaran aja ya Ibu Bapak semuanya. Nah, di sini juga akan tampil jurnal pembelajaran gitu ya. Lalu di sini judul halaman barunya Ibu Bapak silakanlah apa istilahnya disesuaikan aja. Lalu selanjutnya di sini Ibu Bapak bisa memilih tema ya. Ini ada tema nih. Nah, tema ini Ibu Bapak bisa memilih seperti ini gitu ya. Ini dari warna temanya, gaya fontnya juga gitu ya. Ini untuk gaya tulisannya gitu ya. Tuh. Lalu di sini bisa mengcustom ya Ibu Bapak. Nah, di sini kalau punya filenya untuk mengimpor gambar gitu ya, temanya itu bisa gitu. Nah, biasanya kita menggunakan Canva ya Ibu, bisa pakai Canva gitu untuk menampilkan di sini gambar tema di sini ya Ibu Bapak semuanya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak semuanya kita bisa sebentar. Nah, di sini menyisipkan gambar atau foto ya Ibu Bapak semuanya. Ini ada bentuk kontennya itu seperti ini, tergantung kebutuhan aja gitu. Kita bisa klik di sini ya. Nah, lalu di sini bisa mengupload gambar kalau ada gambar di apa istilahnya di komputer atau perangkat kita, atau bisa pilih gambarnya di sini gitu. Yang terkait dengan pembelajaran tentunya ya Ibu Bapak semuanya. Ini sisipkan. Ini dari Google Drive nih Bu Pak gitu ya. Nah, di sini kira-kira untuk judul fotonya tersebut apa? Misalkan ini pemanfaatan Google Slide. Ibu Bapak bisa menceritakan bagaimana siswa kita saat itu sedang praktek untuk mengomunikasikan pembelajaran yang sudah kita pakai. Terserah Ibu Bapak semuanya ya, kita akan memberikan informasi apa dalam satu halaman ini gitu ya Ibu Bapak. Nah, selanjutnya di sini Ibu Bapak semuanya kita akan membuat bentar ya untuk tema di sini jenis header ya, ini header. Nah, ini bisa kita lihat ya. Nah, ini kalau bentuknya sampul tuh seperti ini, besar.
Terus spanduk agak kecil. Nih, tinggal disesuaikan saja. Tuh, ya Ibu Bapak semuanya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak semuanya bagaimana ini sebentar untuk tema yang tadi ya. Untuk kita membuat seperti ini ya, misalkan Ibu. Nah, kita bisa cari gambarnya itu bisa dari Pinterest nih, bagus-bagus nih. Ini. Nah, kita cari untuk background gitu. Background. Ini aja deh ya. Kita unduh. Ini untuk guide-nya. Nah, kita upload aja di sini deh, lama. Jadi asik ya Kak, terus nggak terasa kayak gitu kalau udah ngulik. Iya betul. Ini kita sedang ngulik mau dari mana aja boleh ya ini untuk mendesainnya gitu ya. Ini hanya gambaran aja. Nah seperti ini Bu ya. Bisa dari situ. Ini agak besar nih. Bagusnya pakai spanduk. Nah kalau saya sih suka yang ini ya. Nah seperti itu gitu. Kalau untuk menampilkan foto ibu bapak juga bisa nih di sini gitu ya. Caranya yang nggak jauh dari tadi gitu ya. Nah, seperti ini. Terus dari sub-sub yang ini gitu ya, yang udah tampilkan tadi, yang tema tadi, juga ini bisa dikasih warna ya atau foto gaya-gayanya tuh. Nah, seperti ini gitu ya. Atau bisa pakai foto dari pilih di sini gitu ya. Bentar. Ini namanya juga ngulik ya. Bentar. Nah, ini ada banyak foto-fotonya nih di galeri. Kalau bisa bagusnya sih yang senada ya warnanya. Nah ini kira-kira ini lah bagus. Kita sisipkan. Nah seperti ini kan senada ya sama yang di atas gitu. Itu bisa dibuat gitu ya. Ini untuk desain-desain seperti ini. Selanjutnya Ibu Bapak kita masuk ke jurnal pembelajaran. Nah, di sini Ibu Bapak bisa sebelum ke hal-hal yang lainnya, kita mau membuat puternya ya, catatan kaki ini. Nah, ini. Untuk puter. Nah, ini tambahkan puter atau catatan kaki. Biasanya kalau catatan kaki itu kalau untuk yang terhubung dengan sekolah gitu ya, biasanya ada apa tuh namanya
site ya, site maksudnya ada apa namanya untuk ini sebentar. Kalau saya kan ini karena milik pribadi gitu, catatan kakinya itu ada ini namanya akun belajar ID-nya, ada apa label-label seperti Ada logo-logo ya. Iya ada logo-logo. Misalkan kita ya sebagai excellent editor apa nih, nanti sebagai ambasador, ini bisa disisipkan gitu ya. Nah di sini ya Kak. bisa langsung ke sini ya, Ibu Bapak semuanya. Bisa ini ngasih teks dulu, misalkan. Biasanya kalau untuk pribadi ya udah masukkan aja di sini. Bisa dengan nomor HP bisa, atau bisa dengan email kita sendiri gitu bisa. Nah, lalu di sini bisa menyisipkan yang gambar yang tadi ya, gambar yang tadi. Bentar. Kita di sini seperti biasa aja nih, upload gitu ya. Kita punya rencana apa nih gitu ya. Rencana sebagai Google Lepas itu atau apa gitu. Nah, upload aja. Itu kebetulan nggak ada Suka-suka. nih di sini. Suka-suka kita aja deh. Kalau misalkan ada mau, kalau sekolah ya terserah sih apa gitu ya. Suka-suka Biasanya kita profil sekolah kayak gitu Kak. Iya, seperti itu ya. Ini gambarannya aja ya Ibu Bapak. Betul. Ini sambil Teteh Ani memasukkan apa ya namanya? Memasukkan icon-icon kayak gitu. Ini ada Pak Sugito yang sudah raise hand. Halo Pak Sugito, ini benar-benar raise hand atau mau say hello? Silahkan open mic Pak. Pak Sugito, ini Bapak kan ya? Mungkin kepejet apa ya? Oke deh, Kak Ani, next trip Kak, next tips. Baik. Nah untuk catatan kaki gitu ya, ini juga bisa dikasih warna yang senada seperti tadi gitu ya, atau kasih gaya apa gitu, terserah sih di sini. Nah untuk bentar. Kasih ini lalu klik sisipkan. Nah ini khusus untuk catatan kakinya gitu ya. Nah bentar di sini kalau mau ke halaman yang selanjutnya kita klik aja di sini, double klik. Kalau mau ke putar ke sini klik lagi. Kalau keluar dari putar ini double klik di sini gitu ya Ibu Bapak semuanya. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar atau untuk mengetahui bagaimana caranya kita menyisipkan file gitu ya. Menyisipkan file yang tentunya berhubungan dengan judul ini ya, jurnal pembelajaran misalkan. Ini saya hanya contoh-contoh aja nih Pak Bu ya, caranya aja. Nah di sini Ibu kalau misalkan punya filenya di Google Drive gitu ya, kita bisa di sini klik gitu ya. Nah ini hanya menyematkan saja di sini atau cari di sini dari Drive gitu ya. Kita cari dari Drive. Nah klik Drive-nya. Bentar. Banyak saya telah banyak banget nih sebentar ya. Nah di sini gawean. Nah, salah satu contohnya apa ya, perangkat administrasinya kalau daftar hadir aja deh. Contoh aja ya Ibu Bapak. Nah ini absen.
untuk absensi. Nah, bisa kita langsung klik ini lalu sisipkan. Contoh aja. Nah, ini untuk menampilkan absensi. Nah, kalau sudah seperti ini, maaf, ini nge-lag ya, tuh. Nah, ini kan rekapitulasi absen. Nah, ini bisa diperlebar, Ibu Bapak. Caranya ini klik. Lalu sorotkan pointernya di sini ya. Nanti bentuk pointernya akan berubah. Kalau sudah ada tanda panah 2 seperti ini, kita tarik, klik, tahan, drag gitu ke bawah. Nah, ini sebentar. Aduh. Bentar. Nah, ini juga bisa diperlebar ke sini. Bentar. Ini agak lumayan. Nah, ini. Aduh. Lemot. Nah, gitu. Nah, ini bisa ke bawah lagi, terus ke bawah. Terus ke bawah. Maaf ya, lemot nih. Ke bawah lagi. Nah, ini untuk ukuran ini, Ibu Bapak semuanya kalau misalkan ragu ini udah pas belum ya. Nah, ini seperti biasa ke sini ya Ibu Bapak. Nih, plat tinjauannya di sini. Kita lihat. Nah, kita lihat hasilnya sini. Ya. Tuh. Nah, ini nih. Ini. Tuh, berarti kurang ke bawah ya. Tuh, ini kurang ke bawah. Bisa ditarik-tarik lagi nih Ibu Bapak. Nah, ini nanti yang melihat tuh publik ya. Bisa ke sini kan bisa melihat-lihat nih. Terutama untuk Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah yang mau mensupervisi kita kan enak ya lihat-lihat seperti ini. Nah, tuh ya. Nah, ini cara untuk menyisipkan file gitu ya di halaman website kita. Nah, ini plat tinjau ini Ibu Bapak kalau untuk telepon seperti ini nanti tampilannya tuh. Jadi ya enak sih sebenarnya ya. Jadi kita kalau mau ngasih pekerjaan kita gitu ya untuk di supervisi tersebut, kita membagi aja, tinggal bagi share aja ke kepala sekolahnya atau ke pihak yang membutuhkan gitu. Kalau mereka juga enak juga sih, nggak perlu pakai laptop, pakai HP, bisa ngeliat-liat hal-hal yang terkait dengan laporan-laporan kita gitu ya. Ini dengan tablet, ini dengan layar besar. Tinggal close lagi ya. Berarti kita ada gambaran harus diperbaiki atau harus diatur-atur lagi, edit-edit lagi ya. Kira-kira berarti kurang ke bawah terus gitu. Nah, terus aja seperti itu. Nah, gambarannya seperti itu, Pak, Bu. Nah, dan lama ya, gak apa-apa. Nah, Ibu Bapak semuanya, kita ke langkah yang lain gitu ya. Bagaimana caranya kita misalkan memiliki video tutorial tentang pembelajaran gitu ya Ibu Bapak semuanya yang telah diupload di YouTube gitu. Bagaimana caranya agar siswa hanya dalam satu lembar website ini gitu mereka bisa mencari materi kita tanpa harus cari lagi di YouTube gitu atau di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Kita cover aja semuanya deh di sini gitu ya. Nah, kita kan misalkan di sini punya materi pembelajarannya yang udah diupload di YouTube gitu ya. Kita cari di YouTube. Atau asal Ibu Bapak mengingat judulnya aja ya, udah
Bentar, ini blank. Langsung aja nggak apa-apa di sini. Misalkan ini menyematkan gitu ya. Nah, URL-nya itu masukkan di sini, itu langsung ada gitu. Sebentar. Sisipkan. Nah, bisa dari sini juga bisa gitu ya. Nah, YouTube. Oke, halo Pak Sugito. Praktis ya Kak, kita bisa menyematkan, menyisipkan video juga. Iya, betul. Informatika. Ini untuk menyisipkan video pembelajaran, itu kan sumber pembelajaran nggak hanya dari kita aja ya. Misalkan dari orang lain juga bisa lah gitu ya. Kita sisipkan aja nih, sesuai materinya apa. Nah, seperti itu. Tuh ya, Ibu Bapak semuanya. Nah, ini. Jadi bisa mengcover apa aja deh di sini gitu ya. Oh iya, tadi mengenai ini puter, saya lupa nih di sini. Kita bisa menyisipkan peta nih. Biasanya kalau untuk sekolah ada petanya ya. Ini peta gitu. Bisa. Tinggal klik aja petanya. Sini. Peta saya saat ini. Kalau misalkan sedang ada di sekolah nih, bisa langsung. Bentar, ini nge-lag nih. Kalau sudah ada tinggal pilih aja, nanti langsung nih ke sini gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak semuanya, misalkan kita juga kan kembali ke sini ya. Salah satu contohnya di sini Ibu Bapak nah, ini kan kita tuh punya classroom gitu. Kadang apa sih masalahnya gitu. Kalau sedang kita memberikan materi biasanya gitu ya. Kalau dengan hanya menggunakan Google Slide aja gitu ya. Anak-anak ada tugas di classroom, kita cari lagi classroom, buka tab, ini ke sini, ada banyak langkah gitu ya. Nah, di Google Slide gitu ya, kita bisa dengan mudah sebenarnya istilahnya mengefektivitaskan waktu gitu. Ini nih salah satu contohnya, kita bisa masuk ke classroom kita nih, kelas-kelas yang kita punya. Kita klik di sini. Nah, ini ngebuka langsung. Nah, langsung aja gitu. Membuka kelas-kelas yang kita miliki nih. Gitu. Ini sangat memudahkan sekali untuk Ibu Bapak semua. Ketika kita sedang proses KBM gitu ya dengan para siswa gitu. Tinggal langsung klik aja kelas kita. Kita memberikan istilahnya informasi ke anak-anak yang tentunya mereka tuh yang nggak ngeh juga bahwa kita sudah memposting modul-modul yang kita buat gitu atau tugas yang kita buat. Langsung aja ketika kita sedang mengajar tuh klik aja. Lalu Jamboardnya juga nggak perlu buka tab, lalu pilih ke sini, lalu kita cari Jamboardnya gitu. Ketika kita butuhkan untuk presentasi hal yang lain di Jamboard ini gitu. Kita tinggal klik aja ikonnya, masuk ke Jamboard. Gitu. Lama. Nah, ini langsung ke Jamboard
kita nih. Nah, dari sini juga sangat asik banget nih Ibu Bapak. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita gitu saat kita memberikan pembelajaran ini semacam papan tulis virtual ya Ibu Bapak semuanya. Tentunya Ibu Bapak semuanya juga udah pada tahu. Nah, ini bagaimana sih caranya gitu ya Ibu Bapak semuanya? Bagaimana untuk supaya di sini jadi bisa halaman ini kita bisa ke lain arah gitu, ke aplikasi-aplikasi yang klik aja kalender ini ada gitu ya. Nah, gitu. Sebentar. Badai naon. Nah, ini jadi kita tinggal lihat kalender atau untuk menjadwalkan gitu Ibu Bapak semua akan ada jadwal apa gitu ya pada saat-saat tertentu anak-anak misalkan untuk nanti ada ini kita bisa mengcover segalanya di satu halaman ini termasuk untuk mendokumentasikan segalanya atau menyimpan dokumen. Nah, bagaimana nih gitu untuk supaya seperti ini gitu ya Ibu Bapak semuanya di sini kita kembali ke sini. Kita bisa mempersiapkannya dari awal-awal, misalkan apa nih yang dibutuhkan, icon apa gitu ya, untuk mewakili dari halaman atau aplikasi yang akan kita buat gitu. Ikonnya, gambarnya gitu ya. Misalkan untuk yang terkait dengan classroom gitu ya, Ibu Bapak bisa di sini misalkan icon atau gambar ya, gambar aja deh. Gambar classroom, classroom. Nih, gambar classroom. Nah, ini ada nih di sini. Agak ribet, tapi insya Allah untuk kesananya akan sangat memudahkan sekali untuk Ibu Bapak semuanya. Oke, sebentar. Ada, ayat. Nah, ini misalkan yang ini ya Ibu Bapak semuanya kita mana ya yang bagus ya kita ikannya ini bagus deh yang besar ya juga nih kayak lemot. Nah ini di sini pasti ya ini kalau udah PNG gini kan suka ada yang webnya Bu ya. Nah kalau udah PNG gini ya pasti nih gambarnya yang tersimpan gitu ya. Ini di sini letaknya di download aja. Ini ada image classroom ya, image classroom. Classroom. Nah, lalu kita save, udah. Kita di sini. Nah, di sini Ibu, Bapak semuanya bisa double klik di sini seperti biasa upload. Ya. Upload lalu nah, di sini kan letaknya ya, udah. Nah, ini. Nah, ini kan gambarnya ada pinggir-pinggirnya seperti ini ya. Aduh, gimana nih Bu? Supaya ininya aja, gambarnya aja gitu seperti ini, sebesar ini gitu. Kalau backgroundnya putih sama-sama putih nggak masalah mungkin ya. Tapi kalau misalkan backgroundnya di sini hitam, lalu ininya ikonnya seperti ini, pasti agak kurang bagus kelihatannya. Ini sekalian aja nih. Di scroll ke ikonnya Kak, belum kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Di scroll ke ikonnya, nggak tuh? Nggak kelihatan? Oh, bentar ya. Nggak kelihatan. Oh, iya, nggak kelihatan, nggak apa-apa. Ini
ini ke sini kelihatan? Udah. Ada, Belum Bu? tuh nggak bergerak layarnya. Kayaknya ini deh ngejam. Oh iya, ngejam ya. Dilepas dulu aja itunya share screen-nya, terus ke tap aja Bu ya. Baik. Bentar ya. Saya kesini lagi. Mungkin karena entire screen jadi berat kan. Iya, betul. Sebentar. Ini Pak Sugito. Tapi nanti ada waktu untuk bincang-bincang ya. Bentar ya. Udah tampil nge-lag ya. Oke, ini entire screen lagi ya. Ya. Dan sudah tampil ya, Pak Bu. Nah. Belum di sites-nya. Oke, coba di scroll. Size. Sudah ada tampil, Bu? Sudah tampil? Coba kita scroll, Kak. Scroll dari mana ya, Bu? Bentar. Yang nggak tampilnya dari mana nih, Bu? Udah kok bisa digerakkan. Oh, icon yang tadi yang belum diinilin lagi. Belum ditampilkan lagi. Sebentar ya. Kita balik lagi ya. Tadi sampai di kita upload icon ya, Bu ya. Nah, di sini kita double klik lalu upload gitu ya. Upload. Nah, di sini ada icon yang kita unduh tadi. Kita klik ya. Lalu di sini open. Tuh. Nah, Ibu Bapak semuanya kalau sudah tampil ikonnya ini, kita akan menyematkan link dari Classroom yang akan kita buka yang diwakili oleh icon ini gitu ya. Kita buka dulu Classroom-nya. Bentar ya, ini. Nah, sini. Nah, ini ada Classroom. Nah, yang tadi kan yang punya saya tuh ikonnya yang waktu di klik itu ngelinknya itu langsung ke dashboard Classroom keseluruhan ya Bu yang tampilnya.
Nah, kita coba ya, kita coba aja nih, coba-coba namanya juga lagi ngulik nih. Misalkan kita ingin nge-link-nya itu ke Classroom yang langsung kelas kita gitu ya, kelas yang akan dituju. Enggak keseluruhan seperti ini. Kita coba deh ya. Misalkan yang ini saya udah buat kelas nih untuk nanti Ibu Bapak bisa bergabung di sini karena di sini ada materi dari aplikasi terapan yang tadi saya bicarakan. Nah ini Ibu Bapak slash C dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini bisa klik. Lalu kalau sudah isinya ke box ini, Ibu Bapak bisa tekan Ctrl C ya, atau bisa pointernya di sini diarahkan, lalu klik kanan, lalu salin gitu ya. Nah, nanti ke sini lagi ke sheet ya tadi. Nah ini kan ya Ibu Bapak semuanya ikonnya. Nah seperti ini. Lalu di sini ada untuk memasukkan link, sisipkan link di sini. Klik. Nah seperti ini. Lalu masukkan. Berarti kalau dimasukkan di sini bisa Ctrl P, tekan tombol Ctrl P, Ctrl P, atau klik kanan, pointernya sini klik kanan. Lalu di sini tempel. Tuh. Lalu di sini terapkan gitu ya. Nah, sebelum nanti dicoba untuk apakah link atau tidak ya, ini di close dulu nih. Nah, terus bentar, saya takut lupa nih. Nah, ini untuk icon ini bisa bisa digunting gitu ya. Tuh, seperti ini. Gitu ya. Lalu di checklist gitu ya. Bisa di itu ya. Bentar ya. Nah, selanjutnya kita tes ya. Kita tes, cari di sini, bisa dari sini ke sini atau bisa dari pratinjau deh, karena kita akan mencoba bagaimana orang lain atau publik ya bisa melihatnya. Kita tesnya di sini aja di pratinjau. Ngeling nggak nih? Ini sinyalnya jelek. Di sana sinyal ya. Lagi mendung nggak Ibu, Bapak semuanya? Oke. Di sini cerah ceria, Kak. Jadi sinyalnya baik-baik saja seperti itu. Di sini lagi mendung nih. Oke, luar biasa sekali. Oke. Sambil kita nunggu ini Kak ini masih loading ya teman-teman. Jadi hari ini kita sudah belajar bagaimana cara membuat Google Sites secara sederhana ya. Tadi dicontohkan kita bisa masukkan foto, video, kemudian bikin ini juga link seperti itu. Nanti teman-teman bisa bertanya mumpung ada ahlinya seperti itu, nanti kita bisa bantu. Halo Kak Aini, sinyal oke? Publik gitu ya. Itu tinggal klik aja. Oke, sepertinya di tempat kakak ini sinyalnya kurang bersahabat ya. Karena saya mendengarnya putus-putus seperti itu. Nah, baik, saya. Kok tidak bisa ada orang sing anu, sing apa? Dari sana, di sini jelek. Nah itu setelah diklik, nah ini kita lihat namanya juga. Oke Kak, masih loading. Oke, karena ini masih loading, kita cakap-cakap ya sama teman-teman sahabat terrasan. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan nih? Sampai saat ini sudah cukup jelas ya? Iya. Terus ya di sana Bu. Mungkin ini juga lagi proses. Oke, ada ya. Tuh. Jadi
lagi. Nggak apa-apa Kak. Maaf. Kita sambil ngobrol dengan teman-teman sahabat rerasan. Di sini ada Bu Sutiah yang raise hand. Bu Sutiah, halo. Oh mungkin ini ini maksudnya saya halo kayak gitu ya. ini juga Halo. Oh, Bu Sutia, ada yang mau ditanyakan? Tidak, saya sebetulnya barusan gabung, dari tadi gabung nggak bisa-bisa, sinyalnya kurang bagus. Oh gitu ya Bu, selamat datang Bu, selamat bergabung. Terima banget, dari tadi kok nggak bisa gabung, makanya saya dada-dada. Bisa Oh gabung, iya, iya. Iya, alhamdulillah. iya, ini sudah nyambung Bu, suaranya juga sudah jelas. Iya, terima Baik. kasih. Iya. Iya Ibu. Oke, kita panggil Uum ya, karena ini ternyata sinyalnya Mbak Ani ini putus-putus ya, putus Iya. nyambung seperti itu. Uum. Gimana kalau kita tampilkan side Skombel dulu karena ini sudah menuju akhir juga. Sudah pada bertanya, ciri-ciri menuju akhir adalah apakah sudah share daftar hadir Bapak Ibu? Nah, begitu ya. Jam berapa ini ya? Oke. Sambil kita nunggu sinyalnya Bu Ani, nanti kalau Bu Ani, Mbak Ani sinyalnya sudah oke bilang hai gitu ya. Oke, teman-teman, ini kita tampilkan sets. Aku akan jadi robotnya kakak yang mengarahkan aku harus kemana, oke? Oke, kita show dulu Kak Pinda. Oke, kita show dulu, kita show. Show di preview dulu. Oke, ini adalah sites komunitas belajar ID Kabupaten Magelang, teman-teman. Ini bisa dibilang publikasi kami ya. Nah, tapi kalau tadi Kak Ani makanya 1 halaman, kita berhalaman-halaman karena banyak. Oke. Di depan seperti biasa ada nama komunitas, tadi sudah dijelaskan sama Kak Ani. Kemudian di bawahnya itu kami menggunakan tombol atau button. Kami memiliki 3 halaman. Selain halaman depan ini atau home atau mungkin dashboard atau rumah ya atau bahasa Indonesianya. Nah, kita punya 3 tombol. Tombol pertama profil komunitas, kemudian tombol kedua agenda kegiatan, dan tombol ketiga webinar atau rerasan. Yang paling sering kita kunjungi ya di rerasan. Kemudian di bagian atas kalau teman-teman perhatikan ada banner announcement atau pengumuman ya, rerasan 21 menguli Google Site untuk pendidikan. Jadi itu adalah rerasan terakhir yang tayang begitu. Kita langsung ke rerasan terakhir boleh deh. Sinyalmu jangan-jangan juga. Sinyalmu jangan-jangan juga. Oke, udah tampil ya. Bagian atas ada judul lagi rerasan 21. Bawahnya ada flyer. Beserta dengan seluruh informasi di dalamnya. Kemudian di bagian bawahnya ada screenshot atau tanggapan layar proses rerasan 21 jalannya seperti apa begitu. Kemudian nanti di bagian bawahnya akan ada materi rerasan, teman-teman belum kami tampilkan, dan juga ada sertifikat rerasan jika sudah diterbitkan. Footernya Kak? Oh iya, footer di tiap rerasan belum ada. Klik tombol ID-nya dulu aja. Klik webinar rerasannya Kak. Itu ada ya. Nah, jadi ini adalah rerasan yang sudah kita publikasikan. Dan di bawahnya ada tombol ke home, profil, dan agenda. Untuk footernya kita ada Instagram, kemudian Instagram yang tidak terurus.
Haha, Kemudian ada logo Kombel ID ini masuk ke site komunitas. ya, site komunitas. Kemudian ada PMM itu menuju ke PMM-nya Komunitas kita. dan juga ada Telegram. Gitu. Ya, Kak Ani sudah on lagi kah? Kayaknya belum nih Kak. Belum ya. Bentar. Oke. Sudah ada yang raise hand, teman-teman, kita lihat dulu. Sugito itu Bapak ya? Pak Sugito, ada yang ditanyakan? Semoga bisa memfasilitasi ya. Karena kami masih terkendala. Nah, ini adalah websitenya, bukan website, Google Sites-nya milik Kecamatan Secang ya, Korwil Disdikbud Kecamatan Secang. Dan di Secang menggunakan tombol, teman-teman semuanya. Ini bisa jadi satu halaman ya istilahnya, karena ketika diklik nanti lari ke halaman-halaman berikutnya. Dan ini sudah komplit kalau ini. Ya contohnya apa Kak? Kita salah satu aja buka apa ya? Apa ya? Ini nih komunitas belajar. Nah, komunitas belajar. Nah, komunitas belajar kalau Korwil itu SD ya, TKSD ya. TKSD Kak. Ya, TKSD. Itu sebenarnya yang mengasihkan tuh kelas bawah gitu. Oh. Pak Sugito, ada yang ingin ditanyakan, raise hand. Kalau tidak ada ke Bu Suti ya. Saya lower ya. Oke. Seperti ini salah satunya kita ulik saja ya. Ya. Oke, Bu Suti tidak ada yang ingin dikonfirmasi, Bu? Enggak, tadi udah saya hai katanya dia dada-dada gitu maksudnya gitu. Saya Iya, lower. bener. Bu Wahid Ya, bisa masuk maksudnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Iya. Selamat siang Ibu. Ya. Selamat siang. Iya. Kemarin saya kan sudah mencoba membuat file di Google Site ya. Lalu baru sederhana. Lalu saya mau mencoba publish ke teman saya. Ternyata saya itu keliru di bagian pengaturannya. Harusnya kan dipilih publik gitu, guys. Tapi saya tidak memilih itu. Nah, kira-kira itu masih bisa diperbaiki, diganti pengaturannya, atau saya harus membuat ulang begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ani atau saya? Ya. Halo. Ya, halo. Ya, Mana Kak mana? sepertinya. Mohon maaf ini sinyalnya jelek. Silakan, Kak Ani bisa dijawab, mau harus ganti kah, atau bisa diedit kah, atau gimana? Oh, mohon maaf ini baru bisa gabung kembali, tadi masuk gabung lagi ini. Jadi kurang begitu menyimak barusan. Oke, siap. Ya. Jadi ada pertanyaan dari Kak Wahidah. Pertanyaannya adalah, beliau sudah bikin Google Site nih. Nah, ya. Tapi ketika dibagikan temannya tidak bisa mengakses karena pengaturannya belum publik. Nah, itu gimana Kak? Haruskah bikin baru lagi atau itu bisa disesuaikan? Maksudnya beda jenjang gitu? Gimana? Enggak, Google Site-nya tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses? Ya, karena pengaturannya tidak untuk publik. Apakah harus bikin lagi untuk bikin publik atau bisa diatur? Enggak perlu Bu. Kita atur aja di sana. Maaf ya. Kita coba dulu ininya. Ini kayaknya tahu deh saya share lagi ya ini bentar.
Maksudnya saya tahu bisa ditebak linknya seperti apa yang buat absen nanti. Kenapa? Ah. Sebentar. Sebentar. Halo, sepertinya Kak Ani menghilang lagi. Langsung dijawab aja sambil aku buka ini daftar hadir. Udah, daftar hadir udah saya buka. Oke. Kak Ani sudah share screen, sedang proses share screen tadi. Oke. Ini Bu Wahidah sebentar. Ya, kita coba punya Bu Wahidah ya. Udah bisa kok. Error. Nah, bentar ya, karena suaranya juga kurang begitu jelas, tapi kira-kira ini bisa memberikan informasi ya. Nah, di sini ini kan dibatasi. Nah, bisa diulang lagi ya, sebentar saya ulang kembali. Jadi ke sini. Bentar. Ya Allah, ini. Apa di tempat saya aja yang saya screen-nya nggak terlihat ya, Kak? Di saya kelihatan kok. Oh, berarti aku sinyalku. Kelihatan Kak, kelihatan. Ya, udah bisa dilanjut. Nah, di sini tadi kan dibatasi ya, ini dibatasi. Kalau ini misalkan khusus untuk jenjang kita ya, akun kita kan misalkan kalau SMP ya khusus SMP gitu, siapapun yang mengaksesnya dari SMP gitu, jenjangnya itu bisa gitu. Nah, kalau siapa saja yang memiliki link berarti umum gitu, mau SD, SMP, SMA ataupun SMK dan Gmail biasa pun gitu bisa nih ini. Nah, gitu. Lalu di sini posisinya ini juga publik gitu ya, publik. Setelah selesai, lalu ini bisa disalin atau dipublikasikan gitu ya. Selesai, dan jangan lupa setiap ada yang sudah istilahnya dimasukkan gitu data-data di sini. Salah satu contoh kita misalkan mengupload sertifikat nih di sini, khusus dokumen sertifikat, meskipun hanya satu gitu ya gambar di sini, jangan lupa ini dipublikasikan ya Ibu Bapak semua, publikasi. Nah, ini kan kalau saya kan nggak ada yang dirubah-rubah. Nah, kalau ini udah ada yang dirubah-rubah, semuanya publikasikan seperti ini, publikasikan. Terus aja, setiap ada yang berubah apapun itu publikasikan, gitu. Biar halayak bisa membuka semua yang ada di website kita, gitu, Ibu Bapak semuanya. Terus mengenai yang tadi yang kita coba icon khusus untuk membuka kelas yang dituju, ini alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, caranya kembali lagi, ininya saja di copy lalu disisipkan di icon yang tadi gitu. Jadi kalau misalkan ini satu halaman ini khusus untuk kelas 8A misalkan, jadi kita bisa langsung ikonnya juga langsung ke classroom kelas A, Jamboardnya juga khusus kelas A gitu ya Ibu Bapak. Jadi kita bisa memanagenya dengan spesifik mungkin gitu, untuk khusus untuk kelas A, apapun untuk kelas A, termasuk jadwal-jadwal yang lainnya, itu bisa disisipkan semua di sini semuanya. Mungkin cukup ya Ibu Bapak semuanya untuk materi kali ini. Nah, terus di sini Ibu Bapak bisa coba-coba ya, ada
untuk daftar isi, untuk tombol gitu ya. Ini lebih apa istilahnya pernak-perniknya gitu lebih banyak lagi, dan kita hanya fokus untuk satu halaman aja. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa mempelajari lagi bagaimana kita membuat halaman-halaman yang lainnya terkait dengan website kita. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, saya akan nge-share ini tentang link untuk classroom yang ini ya Ibu Bapak. Saya mohon untuk kesediaannya memasuki link classroom ini. Seperti yang sudah saya bicarakan, saya akan melaporkan hasil kegiatan ini karena mereka tuh di sini ya Ibu Bapak semuanya ada isian gitu ya untuk kelasnya nih di sini di bawah nih sebentar ya. Nah ini kan, nah ini 45 menit. Nah ini kelas kodenya juga saya tuh harus melaporkan ke sana Ibu Bapak semuanya. Jadi supaya bahwa kegiatan ini nggak fiktif, mohon kesediaannya Ibu Bapak bisa masuk ke kelas saya. Lalu di sini di tugas kelasnya Ibu Bapak ada ada di sini materinya Ibu Bapak ya. Terkait yang tadi, nah, Ibu Bapak bisa klik ini, ya. Di sini lalu ada Ibu Bapak tinggal klik aja ya di sini, sign in Google akunnya di sini Ibu Bapak. Nah, klik ini. Share screen-nya belum kelihatan. Nggak kelihatan ya? Bentar. Oh, ini satu jendela dekat. Ini kelihatan Bu, yang ini. Masih Bu, yang sudah tadi, kelihatan? masih yang tadi, sites. masih yang di sertifikat, sertifikat. Masih yang sertifikat. Oh, berarti ini yang tadi salah ini. Hentikan dulu ya. Jendela. Nah, kita ke sini. Nanti di classroom ini, Ibu, Bapak semuanya, di topik materi, Ibu, Bapak silahkan klik ini, sign in Google akun. Nah, inilah tampilan apply digital skill, aplikasi terapan gitu ya. Aplikasi digital terapan. Nanti Ibu Bapak sign in-nya dengan akun Belajar ID, dan mohon maaf sekali nanti pilihnya posisinya sebagai student dulu ya. Nanti Ibu Bapak bisa menerapkan kurikulum yang ada di sini semua. Ini bagi saya sebagai harta karun sebenarnya. Ibu Bapak semua. Link-nya jangan lupa dibagikan ya Kak. Baik ya. Nanti ikuti ini Ibu Bapak. Nanti saya bisa melihat perkembangan pembelajaran Ibu Bapak semua hingga sampai mendapatkan sertifikat dari Google ini ya Ibu Bapak. Nah lalu di sini ada tugasnya juga Ibu Bapak semuanya. Saya minta Ibu Bapak membuat rencana tindak lanjutnya ya Ibu Bapak. Kira-kira ada permasalahan apa di sekolahnya, misalkan ya seperti itu tadi, misalkan untuk membuat suatu laporan atau ingin, nah cara pemecahan masalahnya seperti apa untuk bisa memudahkan, yaitu dengan menggunakan Google. Sebentar, ini enggak ini ya. Dengan menggunakan Google Site pemecahannya gitu. Dengan menggunakan TIK ya aplikasi itu.
kira-kira rencana Ibu Bapak itu akan seperti apa gitu diterapkannya. Nah, ini silahkan buat rencana tindak lanjutnya dari materi yang sudah dipelajari dengan mengangkat tema website satu halaman sebagai penerapan TIK terkait pendidikan dengan menggunakan site dari tentunya dari permasalahan yang ada di sekolah Ibu Bapak. Nah, terus nanti silahkan tuliskan juga dampaknya apa, apakah bisa memudahkan Ibu Bapak semua dalam menyampaikan informasi-informasi terkait pendidikan di sekolah Ibu Bapak masing-masing. Gitu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan mungkin banyak kendala ini ya, banyak terganggu dengan kendala-kendala yang baru saja terjadi mungkin ya, terutama mengenai SIM-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Kak Ani. Kak Vinda, halo. Halo, ternyata aku bicara tapi mic-nya aku mute. Silakan Kak Vinda. Oke, terima kasih banyak sekali, sangat bermanfaat hari ini. Luar biasa, hari ini kita sudah belajar tentang Google Sites. Kita ulik dari awal bagaimana caranya membuat Google Sites, kemudian menginput dokumen-dokumen yang kita butuhkan, mulai dari bagaimana memberikan judulnya, memberikan file tadi ya, ada foto, kemudian video, bahkan footer, kemudian apa saja yang mau disampaikan itu sudah terrealisasi. Nah, mungkin nanti di pengembangannya Bapak Ibu bisa memberikan animasi, kemudian teks berjalan, juga bisa memberikan warna-warna sesuai dengan selera Bapak Ibu. Oke, tadi ada yang raise hand Kak, Iya. tapi menghilang ya. Menghilang, betul. Dan kita juga dapat bonus Kak Vinda. Oh iya, kita juga dapat bonus ini. Bonus ilmu kayak. Bonus ilmu, dan besok kalau teman-teman lulus di Google Kelasnya Kak Ani, dapat sertifikat lagi no. Dapat sertifikat lagi. Jadi sertifikatnya enggak satu kali untuk Rerasan 21 ini. Iya, sertifikatnya adalah sertifikat istimewa gitu ya, Kak? Iya. Iya. Di Google Kelasnya Kak Ani. Oke, nggak rugi bergabung di Rerasan siang ini gitu ya. Karena begini Kak Ani, Rerasan itu kan biasanya kita mengudara di malam hari Kak. Jadi pesertanya itu sangat banyak ketika kita open di malam hari. Karena ini bulan Ramadan Kak, kita open di siang hari begitu. Iya, iya. Terima kasih. Iya, baik teman-teman, mengingatkan kembali nih sahabat Rerasan, Bapak Ibu sahabat Rerasan, Kak Ani sudah share link classroom-nya, silahkan bergabung. Jangan lupa ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di classroom itu untuk mendapatkan sertifikat bonusnya dari Google, dari Revo seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan, kembali kami ingatkan bahwa jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena kemarin di Rerasan 20 ada yang protes Kak Uum, udah kita tutup, itu tanya gini, kok nama saya belum muncul ya, padahal saya sudah merasa mengisi, begitu. Ternyata mungkin mengisinya itu lupa Rerasan yang mana, seperti itu. Enggak, kadang juga gini Kak, aku pun kadang juga kalau ngisi, lupa nih belum klik submit. Oh iya, bisa jadi ya. Udah tak isi. Iya benar banget, iya benar. Giliran dibuka lagi gitu kan masih ada ya, masih ada apa istilahnya kalau kita ngisi gitu kan, kalau belum disubmit di HP kita masih ada ya. Ternyata belum submit Kak. Nah, udah dapat sertifikat dong ya. Iya dong. Terus akhirnya kecewa. Tapi setelah ini, kan kita biasanya masih waktu 1 hari kayak gitu. Kemudian generate-nya hari berikutnya seperti itu. Iya Kak, tapi nggak apa-apa deh, udah dapet ilmunya gitu katanya. Masih banyak sertifikat Rerasan kita ya. Iya betul.
Oke, teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi? Oke, atau seperti Ini kayaknya atau lagi di classroom. kayaknya lagi ngeksekusi ini Kak, classroom Kak, kayaknya. Iya. Aku juga ikut jadi muridnya deh kayak gitu. Boleh, baru 3 nih yang masuk nih. Baru 3 orang. Pak Widodo, Ibu Wakidatu, Ibu Apinda ya. Nanti kita sematkan di itu Kak, materi kita masukkan di Rerasan, kemudian linknya itu nanti kita silahkan bergabung di dalam classroom begitu. Iya, baik. Iya. Nanti kita sematkan di itu. Pak, tenang aja Bapak Ibu, tugasnya cuma 1, membuat 1 halaman website gitu ya Kak? Iya. 1 halaman website, dan jangan lupa berbagi dengan saya ya Ibu Bapak semuanya. Oh Dan ya. dicantumkan juga alamat akun saya untuk bisa berbagi. Saya mau melihat deh. Oke. Iya, hasilnya. Betul. Siap. Oke Kak Uum, ini sepertinya tidak ada pertanyaan ya dari teman-teman sahabat Rerasan. Kita nggak tinggal tidur kan ya? Iya, karena kita jam rawan nih. Iya, jam rawan ini, jam rawan. Super jam. Rawan siang-siang puasa. Iya, bener banget. Puasa udah mau mendekati Lebaran lagi nih. Wah, udah hidup pikuknya gimana nih? Iya, udah nggak fokus dah. Yang masuk ke sini jangan-jangan kita disambi bikin kue. Iya, bisa jadi loh Kak. Ini kita disambi bikin kue bisa jadi juga ini. Oke deh, kalau gitu kita anggap aja seperti biasa teman-teman ini semuanya mengikuti Rerasan dengan bahagia dan memastikan untuk mengimplementasikan apa yang kita dapatkan hari ini. Begitu ya Kak Uum sama Kak Ani. Ya. Oke, kami dari tim Rerasan Komunitas Belajar ID Kabupaten Magelang mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Ani selaku narasumber hari ini sudah berkenan bergabung dengan Kombel Belajar ID di Kabupaten Magelang. Sama-sama, terima kasih untuk semuanya. Oke, bagaimana kalau kita foto bersama? Aduh, Kak Ani nggak bisa buka ya. Iya, dia ada trouble. Aduh. Kita foto bersama dulu, habis itu kita berdoa penutup ya Uum ya. Ya, yang kameranya bisa dibuka silakan dibuka dulu. Oke. Bu Atik sregep nek buka kamera ya. Kak Atik. Oke. Ini kita ambil 1, 2, 3. Ya, teman-teman juga silahkan mengambil gambar ya. Gambar sendiri teman-teman karena keterbatasan layar kalau di Google Meet. Benar. Kita masih bisa di halaman berikutnya, tapi kalau Google Meet di laptop masih belum bisa. Ya, kalau di HP bisa halaman berikutnya. Ya, kalau di HP malah bisa. Benar banget. Next gitu masih bisa. Tapi kenapa di laptop nggak bisa ya? Belum. Besok akan lebih lagi karena untuk virtual background di HP sudah bisa ya kalau Google. Yang lainnya, yang pertama Google Meet untuk virtual background di handphone atau di. Oke. Terima kasih juga Pak Agustian sudah bergabung di Rerasan kita. Rerasan 21 teman-teman. Iya betul. Kita ini dulu berdoa dulu Iya, belum ditutup Kak Pinda. Iya. Ya, mau minta satu closing statementnya dari Kak Ani. Silakan Kak Ani. Ayo Kak Ani. Apa ya? Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya Ibu Bapak Guru. Mudah-mudahan dan tim dari Kabupaten Magelang ya. Nah, jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa sharing ilmu kembali. Mari kita sama-sama mengepakkan sayap untuk bertransformasi di dunia pendidikan gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata Kak Pinda
Agustiar tadi adalah sobat rarasan dari Aceh. Iya, luar biasa sekali. Kita mau fasilitasi dari Sabang sampai Merauke, Kakak. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita tutup sesi kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih teman-teman dan sampai jumpa lagi di Rarasan 22 setelah Lebaran. Setelah Lebaran, Bapak Ibu. Lebaran, ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya Sulistiani dan saya Afinda. Mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Amin. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke. Sama-sama Bu. Oke, selamat berkeluarga, happy family time, selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Ngabuburit. Selamat ngabuburit, sampai jumpa setelah Lebaran. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita tutup rekamannya nggak ya Bapak Ibu? Kita matikan rekamannya. Betul. Kak, quotes-nya tadi sesuai dengan flyernya kita ya. Terbang